Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menjadi Abdi Budak Bangsa Jin. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman yang dialami oleh salah satu narasumber tentang kesaksian pelaku pesugihan. Sebut saja namanya adalah Bayu. Bayu menceritakan tentang temannya yang sebut saja namanya adalah Yanto. Yanto ini adalah seorang pelaku pesugihan. Ia merasa hidupnya gelisah, gusar, setelah hidup dalam serba kecukupan. Pesugihan yang dilakukan oleh Yanto adalah pesugihan jual umur. Pesugihan itu dilakukan oleh Yanto di tempat ritual pesugihan di salah satu wilayah pantai utara, tepatnya di Pekalongan, dengan melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar. Sebelum saya menceritakan lebih jauh, saya ingin menjelaskan di dalam pesugihan Dewi Lanjar, konon katanya tidak memakan tumbal. Tapi dalam pesugihan itu, ada kontrak yang harus dilakukan oleh pelaku pesugihan. Misalkan dia usianya sampai 50 tahun. Sebelum dia mencapai usia 50 tahun, dia akan meninggal di usia 40 tahun. Ataupun berapa kontrak yang sudah disepakati kepada penguasa laut itu, kepada sesembahan pesugihan tersebut. Dan 10 tahunnya itu, pelaku pesugihan akan hidup di alam gaib, yang akan menjadi abdi budak bangsa jin. Dulu memang Yanto bukanlah orang yang berada, namun sekarang ia sudah menjadi orang kaya raya, orang yang penuh dengan kemewahan, orang yang mampu berbakti kepada orang tuanya, dan orang yang punya sosial tinggi. Tapi semuanya itu alih-alih untuk menutupi perilakunya tentang dirinya yang telah melakukan pesugihan. Ini cerita hidup Yanto. Awal ceritanya, hidup Yanto waktu itu tidak seberuntung orang lain. Dia hidup dengan keadaan yang serba kekurangan. Orang tuanya Yanto kesehariannya hanya bekerja sebagai buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Mereka pun harus banting tulang dari pagi sampai malam. Namun usia orang tuanya Yanto yang sudah tua, sudah sering sakit-sakitan, membuat kesehariannya hanya makan nasi tanpa lauk. Yanto sendiri dia tidak mau terus-menerus hidup dengan kemiskinan. Apalagi dia harus menanggung beban istri dan juga anaknya, kedua orang tuanya, dan juga adik-adiknya yang masih menempuh pendidikan. Yanto yang sebagai tulang punggung keluarga, mau tidak mau, dia harus bekerja ekstra lembur, dari pagi sampai malam. Itu semua demi keluarganya. Tapi yang namanya manusia, pasti ada titik di mana mereka akan down, akan merasa capek, lelah menjalani kehidupan dengan serba kekurangan. Sekarang yang dialami oleh Yanto berada di titik tersebut. Yanto yang setiap harinya harus bekerja banting tulang, tidak ada istirahatnya. Dia merasa sudah tidak sanggup lagi, dan dia merasa terbebani dengan keadaan seperti itu. Di keadaan yang seperti itu, Yanto pun mencari tahu tentang informasi agar dia bisa mendapatkan kekayaan. Yanto pun sempat menanyakan kepada teman-temannya
tentang tempat yang bisa mendatangkan kekayaan. Sampai akhirnya, ada salah satu temannya yang menunjukkan tempat agar Yanto bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Tepatnya di salah satu tempat yang ada di pesisir pantai utara. Bayu yang sebagai teman karibnya si Yanto diajak untuk mengantar dirinya ke salah satu tempat pesugihan yang dikenal sebagai pesugihan Dewi Lanjar. Disitulah Yanto bersama si Bayu mendatangi juru kunci dan menceritakan keluh kesahnya selama dia menjalani hidup dengan serba kekurangan. Juru kunci pun kemudian memberikan saran agar si Yanto ini melakukan ritual pesugihan jual umur. Waktu itu sebelum Yanto melakukan ritual, dia yang disumpah dan dijanji oleh sang juru kunci untuk bersedia apapun yang terjadi dengan Yanto harus siap menanggung resikonya. Dan resiko tersebut berupa kontrak umur. Yanto yang sudah tidak tahu arah hidupnya mau bagaimana, dia pun setuju dengan apa yang akan menjadi resikonya. Dan dengan cara berjabat tangan dengan sang kuncen, Yanto pun siap melakukan ritual pesugihan jual umur. Singkatnya, saat semua sesaji sudah disiapkan oleh Yanto, mulai dari 2 ayam cemani, bunga melati yang masih segar, bunga mawar serta bunga kenanga. Setelah semua itu sudah ada di tangan Yanto pun datang lagi ke juru kunci itu dengan segala keyakinannya untuk melakukan pesugihan demi merubah kehidupannya. Bayu meninggalkan Yanto bersama juru kunci. Yanto pun kemudian diantar ke salah satu tempat, entah tempat itu di mana. Karena waktu itu Yanto pergi ke rumah juru kuncinya, hanya melewati pintu belakang rumah sang kuncen. Di hadapannya ini sudah terpampang hamparan air laut yang luas. Dengan di sebelah pojok kanan itu, ada sebuah goa yang sangat besar. Yanto pun sempat takjub melihat apa yang ada di hadapannya. Dia lalu tertarik untuk masuk ke sebuah gua itu. "Silakan kamu masuk. Lakukan ritualmu di dalam gua itu." Sampai singkat ceritanya, 21 hari ritual pesugihan itu dilakukan oleh Yanto. Sampai akhirnya, Yanto dijemput oleh Bayu dan pulang ke rumah menemui istri dan juga keluarganya. Sesampainya di rumah, Yanto langsung menjelaskan kepada istrinya, "Nanti akan ada tamu yang datang ke sini. Kamu jangan takut. Dan yang paling penting, kamu jangan bilang kepada siapapun." Hari pertama, hari kedua, tamu itu pun tidak kunjung datang. Tapi tepat di hari Selasa Kliwon, tepatnya jam 12 malam, ada gemuruh suara kereta kencana, seperti 8 kuda yang berlari di depan rumahnya. Yanto beserta istrinya bergegas keluar untuk melihat keadaan di depan rumahnya. Dari suara 8 kuda inilah, Yanto mendapatkan 2 kantung plastik yang berukuran sangat besar. Saat itu orang tuanya, anak-anaknya dan juga adik-adiknya sudah tertidur. Entah kenapa malam itu, benar-benar satu keluarganya tidak ada yang tahu, kecuali istrinya. Yanto kemudian mengambil 2 kantung plastik itu yang sudah ada di depan rumahnya dan lalu dibawa masuk. Saat dibuka,
Betapa terkejutnya si Yanto dan juga istrinya. Kantong plastik itu, ternyata kantong plastik itu berisi uang ratusan ribu. Istrinya yang melihat isi kantong plastik itu benar-benar terkejut. "Tadi itu siapa, Pak? Kenapa mereka memberikan kita uang dengan jumlah yang begitu banyak?" tanya sang istri. "Mereka adalah sesembahanku," jawab si Yanto. Sesembahan? Sampean melakukan pesugihan, Pak?" "Iya, Bu, benar. Kalau Bapak tidak melakukan pesugihan, hidup kita akan terus miskin, Bu. Ibu juga tidak mau kan hidup kita seperti ini terus." "Ya sudah, Pak. Terserah Bapak saja. Ibu ikut saja." Yanto menjelaskan kepada istrinya kalau dia mendapatkan uang itu dari hasil ritual pesugihan yang dilakukan selama 21 hari di pantai utara. "Ibu jangan takut, karena pesugihan yang Bapak lakukan ini tidak ada tumbalnya. Ibu jangan khawatir, Bu. Anak-anak termasuk kamu dan juga adik-adikku, semuanya akan aman, karena Bapak sendiri yang akan menanggung resiko dari apa yang sudah Ibu lihat saat ini," jelas Yanto kepada sang istri. Keesokan harinya, uang yang didapat dari hasil ritual pesugihan itu digunakan untuk melunasi hutang piutang orang tuanya, kebutuhan sekolah adik-adiknya dan anak-anaknya, untuk merenovasi rumahnya, dan lalu untuk membuka usaha. Waktu itu Yanto memilih membuka usaha konveksi, karena sebelum Yanto melakukan ritual pesugihan, Yanto bekerja sebagai buruh jahit. Kalian yang sudah dimiliki inilah yang membuat Yanto berkeinginan membuka konveksi seperti teman-temannya. Singkat ceritanya, dalam waktu 1 bulan, Yanto pun mampu membuka usaha konveksi dengan 7 orang karyawan. Yang dilakukan Yanto dengan uang hasil ritual ini untuk membeli banyak bahan dan dijadikan pakaian maupun celana dengan harga jual yang sangat murah meriah. Dia tidak peduli mendapatkan keuntungan atau tidak, karena itu semua hanya sebuah akal-akalnya saja, agar orang-orang tidak curiga dengan kekayaan yang dimiliki oleh Yanto. Sampai 1 tahun lamanya, usaha konveksinya Yanto berjalan dengan baik. Yang tadinya 7 orang karyawan, sekarang dia mampu melebarkan usahanya di beberapa rumah tetangga-tetangganya. Usaha yang sudah berjalan 1 tahun itu benar-benar membuat Yanto dikenal di lingkungan sekitar sebagai bos besar yang dermawan, karena setiap minggunya Yanto pasti melebihkan gaji para karyawannya. Itu semua dengan tujuan Yanto agar mereka tidak curiga tentang kekayaan yang dimiliki oleh Yanto. Dan setiap orang yang bertanya, apa tipsnya bisa sukses seperti ini, Yanto dengan enteng menyebutkan alasannya. Dengan cara bersedekah, maka uang itu akan kembali berkali-kali lipat. Tapi itu semua hanya tipu muslihat, agar para tetangganya ini tidak tahu menahu kalau semuanya itu karena Yanto telah melakukan pesugihan. 1 tahun usahanya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Yanto bahkan mampu membeli tanah kosong
yang digunakan untuk membangun rumah yang sangat megah dan mewah. Dan total biaya pembangunannya sampai ratusan juta. Kalau secara logika, usaha yang baru berjalan 1 tahun itu tidak mungkin bisa untuk membangun rumah yang begitu mewah dengan perabotan rumahnya yang serba mahal. Tapi tidak untuk Yanto. Bagi dirinya, tidak ada yang tidak mungkin selagi dia melakukan ritual pesugihannya. Dari itulah, para tetangganya merasakan heran dengan kekayaan yang dimiliki oleh Yanto. Mereka mulai beranggapan kalau Yanto telah melakukan pesugihan. Tapi kecurigaan para tetangganya ini tidak bisa dibuktikan secara nyata, karena dari keluarganya Yanto sendiri masih sangat lengkap. Tidak ada satupun yang meninggal dunia. Namun di sini tidak bagi si Bayu. Dia tahu semua apa yang sudah dilakukan oleh Yanto selama 1 tahun belakangan ini. Semua kekayaan yang dimiliki oleh Yanto adalah kontrak dari pesugihan dengan sang juru kunci untuk sesembahan pesugihannya Yanto di pesisir pantai utara. Singkat ceritanya, sudah selama 15 tahun Yanto menjadi orang kaya dan sudah menikmati kekayaan yang dia miliki. Dia benar-benar menjadi orang yang serba kecukupan. Aset-aset yang dimilikinya pun sudah banyak, dan Yanto menjadi orang yang paling disegani di desanya. Namun Yanto merasa kegelisahan dan juga ketakutan di setiap hari-harinya. Pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul membuat Yanto semakin khawatir. Sampai Yanto ini mengeluarkan keluh kesahnya kepada si Bayu. "Bayu, umurku sudah tidak lama lagi. Mungkin beberapa tahun lagi aku akan meninggal dunia, dan aku akan menjadi pengikut sesembahanku yang sudah memberikan aku kekayaan selama ini." Bayu yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yanto, Bayu pun berpikir, ternyata kekayaan yang dimiliki setiap pelaku pesugihan tidak membuat hidupnya selalu senang dan tenang. Hidup mereka tidak pernah merasakan ketenangan. Seperti Yanto sekarang ini, dia selalu merasa was-was setiap harinya. Setiap harinya seperti diintai oleh sesembahannya, yang membuat si Yanto ketakutan. Bayu pun ikut merasakan kekhawatiran dan juga ketakutan si Yanto. Kalau satu waktu, Yanto akan meninggal dunia. Dunia yang sudah memberikan kekayaan, dan pernah membuat dia disegani oleh para tetangganya dengan kekayaan yang sudah dimilikinya. Yanto yang setiap harinya merasa gusar, dan setiap harinya Yanto selalu menceritakan keluh kesahnya pada Bayu tentang bagaimana nanti kalau dia sudah meninggal. Apakah istri dan anak-anaknya akan kehilangan si Yanto? Apakah mereka akan tetap menjadi kaya? Ini yang dikhawatirkan oleh Yanto. Dan waktu itu benar-benar sudah tiba. Saatnya Yanto harus meninggal dunia di usia yang belum terhitung tua, karena kontrak perjanjian tentang pesugihan dengan juru kunci telah tiba. Usia yang kurang dari 50 tahun. Mau tidak mau, Yanto harus sudah meninggal dunia. Dalam kontrak pesugihan yang dilakukan oleh Yanto, Bayu ingat selama kurang lebih 15 tahun, Yanto menikmati kekayaan dari pesugihan Dewi Lanjar. Dan setelah 15 tahun itu telah tiba, Yanto akan diajak sesembahannya hidup di alam mereka dan tidak akan kembali lagi ke dunia.
Yanto meninggal secara tiba-tiba, membuat para tetangganya menjadi geger. Beribu-ribu pertanyaan dilontarkan kepada keluarganya si Yanto. Namun mereka hanya bungkam. Orang tuanya Yanto sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara istrinya Yanto tidak ingin menceritakan kepada mereka semua tentang apa yang mengakibatkan Yanto meninggal secara tiba-tiba. Dia akan menjaga baik-baik rahasia suaminya selama masa hidupnya. Rasa penasaran Bayu dengan pelaku pesugihan. Setelah dia meninggal, apakah jasad dari mereka yang melakukan pesugihan akan berwujud pocong atau berubah menjadi wujud lain? Karena dari mitos dan juga cerita-cerita yang didengar oleh Bayu dari beberapa praktisi, kalau pelaku pesugihan yang sudah dimakamkan di liang lahat itu bukanlah pocong, tapi kedebok pisang. Bayu yang penasaran, ia pun menanyakan secara langsung kepada salah satu kiai yang ada di desanya. Bayu mendatangi langsung ke rumah kiai, menanyakan perihal masalah sosok pelaku pesugihan setelah dia sudah meninggal. Dan dari Pak Kiai itu menceritakan dan menjelaskan kepada Bayu. Katanya orang yang bersekutu dengan iblis, siluman, atau jin atau apapun itu, setelah dia meninggal, dia akan mendapatkan hukuman dan juga siksaan di neraka. Tepatnya neraka yang paling bawah. Dan itu sudah dipastikan akan terjadi. Jadi bagi para pelaku pesugihan yang sudah meninggal, dan ada orang yang melihat jasadnya saat dimakamkan, itu bukanlah pocong, tapi yang asli kedebok pisang. Ya, itu memang benar adanya. Karena mereka yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah dipastikan akan masuk neraka. Mereka para pelaku pesugihan, mungkin para malaikat tidak akan menanyakan, tapi langsung menyiksanya sampai di hari kiamat. Dan sudah dipastikan mereka masuk neraka. Wallahu alam, kalau mereka dijadikan budak pesugihan karena perjanjiannya dengan siluman iblis. Dan iblis memang sudah berjanji kepada Sang Pencipta untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia yang beragama dan juga berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduakannya dan menjadi pengikut iblis. Ganjarannya seperti iblis pasti masuk ke neraka. Masalah orang yang dikubur di liang lahat bukanlah mayat tapi kedebok pisang. Wallahu alam. Kita semua tidak tahu akan kuasa Allah. Yang pasti janganlah kita ada niat untuk menduakan Sang Pencipta. Buat apa juga? Kita hidup juga karena Allah. Kenapa kita menduakannya? Kuatkanlah iman kita, agar kita tidak terhasut oleh iblis. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai kepada Bayu, Bayu hanya bisa berdoa, semoga dosa-dosa yang dilakukan oleh Yanto diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang telah dimiliki oleh Yanto ternyata berangsur-angsur habis. Karena dari pihak keluarganya si Yanto, tidak ada yang mau melanjutkan pesugihan itu. Istrinya Yanto sendiri pun sudah ikhlas. Jika semua harta dan aset-asetnya telah habis, karena itu semua bukan miliknya. Dari kisah yang sudah saya sampaikan ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya.
bahwa kekayaan yang dimiliki dan dibantu lewat pesugihan, dalam bentuk apapun itu, hanyalah bersifat sementara. Kekal abadi itu ada di akhirat. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang sesat, dari orang-orang yang ingin menzalimi kita, dan selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.